Cancel Fando. Lihatkan daerah Helmand, tepatnya di negara Afghanistan. Terlihat di atas bukit tentara Denmark yang sedang berpatroli di sana. Sedangkan di sisi lain, Komandan Klaus dan beberapa pasukan informan lainnya sedang mengawasi mereka menggunakan satelit di dalam base camp tentara Denmark. Dalam sebuah misi mereka mengalami sebuah kejadian di mana pemimpin mereka dituduh telah melakukan kejahatan perang dengan membantai 12 orang warga sipil tak bersalah. Denmark. Namun sebuah kepanikan terjadi di mana pasukan yang saat itu sedang melintasi sebuah gundukan tanah yang ternyata itu adalah ladang ranjau. Kedua kaki tentara Denmark yang bernama Andres langsung hilang sehingga teman-temannya langsung membantu menghentikan pendarahan. Mereka kemudian meminta segera dikirimkan heli medis agar nyawa Andres tertolong. Namun sayangnya luka yang terlalu parah membuat Andres kehabisan darah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Komandan Klaus yang mendengar jika Andres telah tewas hanya bisa diam dan juga istighfar. Ia pun kemudian segera memerintahkan pasukannya untuk kembali ke markas secepatnya. Setelah kembali ke markas, sebagian anak buahnya mengajukan beberapa pertimbangan dengan misi patroli ini. Mereka menganggap jika patroli sangat membahayakan nyawa. Terlebih lagi mereka merasakan patroli tidak memberikan impact apa-apa. Menanggapi hal tersebut, Komandan Klaus mengatakan jika ia bersedia bergabung dengan pasukan patroli di misi berikutnya. Kemudian di malam harinya, Komandan Klaus mengumpulkan timnya dengan maksud mengembalikan semangat mereka. Klaus mengatakan jika misi ini bukan hanya misi patroli biasa. Mereka jauh-jauh dikirim ke Afghanistan dengan maksud untuk menjauhkan Taliban dengan warga sipil. Klaus juga menambahkan jika mereka harus menjalin kedekatan dengan penduduk agar mereka tahu jika Denmark datang untuk membawa kedamaian di negara Afghanistan. Scene kemudian menunjukkan jauh di negara Denmark sana. Seorang ibu muda yang bernama Maria adalah istri sah dari Komandan Klaus. Pasangan ini memiliki 3 orang anak di mana Maria harus merawat dan membesarkan mereka seorang diri. Bagaimana tidak, Komandan Klaus sudah beberapa bulan ditugaskan di Afghanistan dan hanya bisa memberikan kabar di malam harinya. Namun Maria sebagai ibu muda yang kuat hanya bisa memberikan support kepada suaminya tersebut. Keesokan paginya di kamp militer Denmark, seorang tentara yang bernama Else menangis di hadapan Komandan Klaus. Else meminta kepada Komandan Klaus untuk dipulangkan ke Denmark karena sangat trauma dengan kematian rekannya kemarin. Komandan Klaus yang mendengarnya kemudian memberikan tugas baru yang lebih ringan di mana Else cukup berjaga di kamp sembari menunggu kondisi psikisnya kembali normal. Tak hanya itu, Klaus juga memberikan sebuah telepon yang bisa digunakan untuk menghubungi keluarganya di rumah. Kemudian keesokan harinya pasukan kembali menjalani misi patroli rutin seperti hari-hari sebelumnya. Namun sedikit berbeda di mana Komandan Klaus juga ikut dalam misi tersebut. Sebuah keributan kemudian terjadi di mana seorang warga sipil meminta bantuan kepada pasukan untuk mengobati putrinya yang mengalami luka bakar di bagian lengannya. Klaus dan anak buahnya segera mendatangi rumah si bapak tersebut dengan tetap waspada dengan semua jebakan Taliban. Namun setelah berada di rumah bapak tersebut, rupanya benar terguling lemas putrinya yang sedang kesakitan. Dengan sebisa mungkin pasukan segera memberikan pertolongan dan sebagian yang lain tetap waspada berada di luar untuk berjaga-jaga. Setelah kejadian tersebut, nampak jika penduduk sekitar langsung percaya dengan tentara. Mereka bermain dengan anak-anak Afghanistan dan sedikit banyak berkomunikasi dengan para tetuanya. Di sana mereka mendapatkan informasi jika Taliban ternyata sering datang ke desa mereka. Namun seketika pergi setelah mendengar nama tentara Denmark. Tak hanya itu, setelah menyisir lokasi yang sering didatangi Taliban, mereka menemukan sebuah ranjau RC yang sudah ditanam di dalam tanah.
Klaus yang geram kemudian memutuskan untuk meletakkan pasukan snipernya untuk berjaga di tempat ini. Beberapa jam kemudian pasukan sniper yang sudah stay berjaga di sebuah perbukitan melihat sebuah pergerakan di mana seorang pria dengan sepeda motornya datang ke penemuan ranjau tersebut. Di sana pasukan sniper segera melapor dengan Komandan Klaus yang berada di markas Denmark. Di sana pasukan sniper diberikan izin untuk menembak si pria tersebut karena sudah diidentifikasi sebagai anggota Taliban. Setelah melumpuhkan Taliban tersebut, Komandan Klaus dan pasukan sniper langsung memfoto seluruh bukti untuk ia kirim dengan para pemimpin militer Denmark. Scene kemudian berpindah ke negara Denmark, di mana Maria tergopoh-gopoh membawa putranya yang paling kecil ke rumah sakit. Usut punya usut, Elias, si anak paling bungsu mereka tanpa pengawasan, telah meminum obat ibunya sendiri sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Komandan Klaus yang mendengar kabar tersebut seketika galau dan khawatir dengan kondisi keluarganya yang berada di Denmark sana. Seorang wakil komandan yang bernama Najib mencoba menenangkan Klaus dan memintanya untuk berdiam diri dan tidak ikut berpatroli. Namun Klaus yang tak mau kejadian kemarin terulang kembali, tetap kekeh untuk mendampingi pasukannya dalam patroli sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang komandan. Kemudian keesokan harinya seorang bapak yang sudah mereka tolong waktu itu membawa istri sekaligus anaknya ke markas pasukan. Usut punya usut, bapak tersebut telah mendapat ancaman dari pasukan Taliban karena diketahui telah menjalin hubungan dengan tentara Denmark. Untuk itu si bapak dan keluarganya meminta kepada Komandan Klaus memberikan tumpangan dan perlindungan terhadap ia dan keluarganya. Namun sayangnya Klaus tidak mengabulkan permintaan si bapak. Ia menyuruh kembali ke rumahnya seraya berjanji untuk mengusir Taliban dari desa mereka. Di malam harinya, Klaus langsung bertindak cepat merespon laporan si bapak tersebut. Klaus berencana akan menyerang langsung ke desa di mana terkuak jika Taliban sedang bersembunyi. Kemudian keesokan paginya, Klaus dan pasukannya memulai misi dengan menyusuri desa dan memastikan keadaan si bapak dan keluarganya. Namun bagaikan jatuh tertimpa tangga, terkejut dan tak menyangka jika bapak dan keluarganya telah tewas dibantai Taliban dengan kejam. Jelas saja hal ini membuat Klaus menyesal karena tidak menerimanya dan memberikan tempat yang lebih aman. Ia juga sangat geram dengan para Taliban yang sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tak lama kemudian Klaus dan pasukannya dikejutkan dengan serangan Taliban dari berbagai arah, sampai-sampai satu orang pasukan mengalami tembakan di bagian lehernya. Serangan Taliban yang membabi buta membuat Klaus dan pasukannya terjepit dan hanya bisa bertahan. Klaus dengan cepat memerintahkan prajurit pemegang radio menghubungi markas pusat untuk meminta dukungan serangan udara. Pasukan penyerang udara yang langsung merespon kembali memastikan kepada Komandan Klaus di mana target musuh berada dan memastikan serangan tidak terdampak pada warga sipil yang tidak bersalah. Namun suasana yang sudah tidak kondusif lagi membuat Klaus menyuruh pasukan udara mengambil resiko dan mengabaikan hal itu semua. Setelah serangan tersebut, Else yang terkena tembakan segera dibawa oleh tim medis untuk segera dirawat ke rumah sakit militer. Beruntungnya karena tindakan cepat tersebut, Else berhasil selamat dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Klaus dan seluruh teman-temannya. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa tersebut, pemimpin tinggi pasukan Denmark mengunjungi markas Klaus di Afghanistan. Komandan Klaus diminta keterangan terkait perintah serangan udara yang ternyata berdampak pada jatuhnya korban 12 warga sipil Afghanistan yang tidak bersalah. Klaus dianggap ceroboh dan menyalahi aturan, dan di sana Klaus divonis sebagai penjahat perang dan akan diadili di meja persidangan militer. Sesampainya di Denmark, Klaus disambut oleh keluarganya. Mereka sangat tenang di mana pada akhirnya Klaus dapat menemani hari-hari bersama keluarganya.
Namun pada malam harinya Klaus menjelaskan kepada Maria jika kepulangannya bukanlah cuti militer. Ia dihukum dan diadili atas peristiwa jatuhnya 12 korban warga sipil yang tak bersalah atas perintah serangan udara. Namun Maria sebagai istri yang baik hati kembali meyakinkan Klaus dan akan mendampinginya menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya Klaus dan Maria menemui seorang pengacara yang bernama Martin Olsen. Di sana Klaus diminta untuk bersaksi bahwa dirinya sudah mengidentifikasi secara seksama tentang perintah penyerangan udara di sebuah pertempuran yang telah menewaskan 12 warga sipil tak bersalah. Namun Klaus jujur bahwa dirinya tidak memiliki identifikasi tersebut dan mengklaim jika hal ini adalah respon cepat karena salah satu pasukannya tertembak dan harus segera ditangani. Namun Martin kemudian menyanggah jika Klaus bersaksi demikian, maka jelas saja ia akan bersalah dan akan dipenjara. Dan jika Klaus tak ingin menghabiskan umurnya di penjara, maka mau tak mau ia harus berbohong di meja pengadilan nanti. Singkat cerita, Klaus pun dipanggil oleh pengadilan militer Denmark. Di sana dengan dampingan sang istri dan Martin pengacaranya serta beberapa pasukan yang pernah ia pimpin. Klaus diminta keterangan oleh jaksa penuntut mengenai sebuah bukti rekaman tragedi serangan udara yang menewaskan 12 warga sipil Afghanistan. Dalam hal ini Klaus bertanggung jawab penuh karena perintah penyerangan tersebut jelas dari dirinya. Tak hanya itu, sebuah foto yang menggambarkan korban tewas akibat keteledoran yang dilakukan Komandan Klaus. Klaus kemudian menjelaskan dengan sangat tegas di mana hal itu adalah bentuk respon agar ia dan pasukannya selamat. Jika ia tidak mengambil keputusan cepat, belum tentu ia dan pasukannya saat ini masih hidup. Dan inilah bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai komandan pasukan. Martin sebagai pembela juga mengatakan jika Klaus yang sudah berpengalaman tentu sudah memiliki identifikasi di mana ia tentu tidak gegabah dalam mengambil setiap keputusan. Scene lalu menunjukkan sidang kedua di mana bukti atas Klaus meningkat. Seorang wakil komandan Klaus yaitu Najib diminta untuk duduk bersaksi mengatakan apa yang terjadi saat itu. Najib kemudian bersaksi jika Klaus adalah seorang pemimpin yang baik. Namun Klaus sedikit tegang waktu itu karena mendapat kabar buruk dari keluarganya. Akan tetapi Najib kembali bersaksi jika saat mereka sedang bertempur semua kepanikan bercampur dengan pengendalian emosi yang tentu saja tidak bisa dijelaskan ketika di meja persidangan seperti ini. Dan pada intinya Najib mengatakan jika Klaus adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas kedudukannya sebagai komandan pasukan Denmark. Kemudian pada persidangan yang terakhir, seorang saksi yang merupakan pengendali radio yang bernama Selecter diminta untuk menjelaskan kronologinya saat itu. Selecter tentu sangat tahu di mana informasi serangan tersebut jelas ia dengar karena ia yang diperintahkan secara langsung oleh Komandan Klaus. Namun secara mengejutkan Selecter bersaksi bahwa waktu kejadian tersebut mereka melihat sebuah kilatan senjata dari pasukan musuh dan sudah tentu hal itu membuat Komandan Klaus sangat yakin jika posisi musuh sudah benar-benar diketahui. Kesaksian tersebut membuat Klaus terkejut karena pada kenyataannya ia tidak melihat kilatan senjata musuh. Selecter hanya berbohong untuk menyelamatkan komandannya karena ia juga yakin jika serangan udara tersebut tidak segera dilakukan maka sudah dipastikan pasukan Denmark tak ada satupun yang akan selamat. Mendengar hal itu, sang hakim dan segenap jajaran komite petinggi militer yakin jika Klaus memang tidak gegabah dalam memberikan informasi. Serangan udara yang dilakukan tersebut didasari oleh posisi musuh yang sudah jelas dan Klaus dianggap tidak bersalah. Claus Michael Pedersen frifindes enstemmigt, og det betyder, at vi er... Di akhir cerita, Klaus kembali hidup bersama dengan anak dan istrinya. Namun di malam itu Klaus teringat dengan kaki anak dari bapak Afghanistan yang ia temukan meninggal sama seperti kaki putrinya. Klaus pun teringat kembali dengan kejadian tersebut dan memilih untuk menenangkan diri di luar rumah. Dan kemudian film ini pun selesai.